Perkenalkan, nama saya Ruben Oktario. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen mobil. Ketika kap mesin mobil dibuka, maka kepala silinder akan terlihat cukup menonjol. Karena posisinya berada di atas, fungsi komponen kepala silinder pada mesin mobil cukup banyak, meliputi ruang pembakaran, lokasi mekanisme katup, saluran intake dan exhaust, sirkulasi oli, water jacket, sampai tempat pemasangan busi. Kepala silinder itu sendiri umumnya terbuat dari campuran baja dan aluminium. Kepala silinder mesti tahan panas dan tekanan tinggi lantaran menjadi tempat terjadinya pembakaran. Komponen selanjutnya ialah blok silinder yang lokasinya bisa ditemui di bawah kepala silinder. Komponen ini dihubungkan oleh beberapa baut dengan menggunakan gasket atau yang juga bisa disebut packing. Penggunaan gasket bertujuan agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Salah satu fungsi blok silinder ialah menjadi tempat beradanya tabung silinder di mana piston bekerja. Di bagian inilah terjadi pemindahan energi panas menjadi mekanis seperti yang di samping di awal artikel. Selanjutnya yaitu piston. Piston memiliki fungsi yang sangat penting pada mesin mobil. Komponen ini setidaknya memiliki 4 fungsi. Di antaranya menghisap udara masuk ke dalam silinder, menciptakan kompresi, mengubah energi panas menjadi energi mekanis, dan mendorong gas sisa pembakaran keluar. Semua itu terjadi secara cepat dan berulang-ulang selama mesin mobil dihidupkan. Dalam menjalankan tugasnya, bergerak naik dan turun, piston memiliki titik mati atas atau TMA dan titik mati bawah atau TMB. Selanjutnya adalah kruk as. Komponen ini punya beberapa sebutan. Dalam dunia akademik, crankshaft sering disebut poros engkol. Tetapi kalau di dunia perbengkelan, istilah yang dikenal adalah kruk as. Posisi poros engkol berada di bagian bawah mesin, tapi masih menyatu dengan blok mesin. Poros engkol terhubung dengan batang piston melalui sebuah bearing yang disebut crankpin. Pada intinya, fungsi poros engkol ialah mengubah energi naik turun dari piston menjadi gerakan berputar. Selanjutnya adalah transmisi. Transmisi bertugas mengatur torsi dan tenaga yang dibutuhkan oleh kendaraan. Sebagai contoh, ada sebuah mobil yang baru mau digunakan perjalanan dari posisi diam. Pada kondisi seperti itu dibutuhkan torsi yang besar agar mobil bisa bergerak. Tapi ketika mobil sudah melaju dengan kecepatan tertentu, torsi yang besar sudah tidak dibutuhkan. Kini mobil justru menggunakan power untuk membawanya berjalan lebih kencang lagi. Setidaknya ada 3 jenis transmisi yang banyak digunakan mobil-mobil di Indonesia, mulai dari transmisi manual mengharuskan pengemudi memilih gear sendiri, transmisi otomatis, konversi dengan third-wheel convert, dan otomatis CVT yang memanfaatkan puli serta sabuk baja. Yang terakhir ialah turbocharger. Memang tidak semua mobil memiliki komponen turbocharger, tapi belakangan ini semakin banyak pabrikan yang menggunakannya. Contoh mobil baru yang memakai turbocharger adalah Toyota Raisin dan Daihatsu Rocky. Turbo di mesin mobil punya tugas mendapatkan udara yang masuk ke ruang bakar. Caranya dengan mengambil udara panas dari saluran pembuangan, kemudian mendorongnya ke intercooler untuk dinginkan terlebih dahulu,
supercharger yang bekerja secara instan mengikuti putaran mesin. Tetapi karena mengambil tenaga dari mesin, maka cara kerjanya dinilai kurang efisien.